Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kakarayapan. Saya ingin mengetahui riwayat perjalanan dari Ki Sujono, bahwa Ki Sujono dahulu pernah mau diwadalkan. Saya tidak tahu perjalanannya seperti apa, kok bisa sampai ada yang nekat mau diwadalkan. Jadi ceritanya gimana, Pak John, masalah itu kok bisa? Ceritanya kan dulu begini. Dulu kan saya pernah kontrak di Bandung. Nah, saya kan dulu kerja di bangunan, jadi proyek. Jadi setelah saya kerja di proyek selama 2 bulan, nah, tiba-tiba ada seseorang suruh berhenti kerja. Tidak usah kerja, tidak usah capek-capek, udah yang penting diam di rumah, yang penting bisa meladeni orang tersebut, suruh ngambil air untuk ngisi bak, Kata orang itu. Nah, saya juga kontrakan dibayarin, terus masalah resiko sehari-hari dipenuhin, dijamin lah, rokok segala macam dijamin sama dia. Nah, sebelumnya saya juga tidak tahu bahwa dia itu mau membutuhkan nyawa lah. Jadi nggak curiga gitu. Nggak curiga. Kalau nggak salah anak saya yang paling gede aja baru berumur 4 tahun. Itu berarti tahun 80-an itu. Tahun lahir anak saya yang pertama 83, berarti 86 87. Nah, di situ saya kan tiap Selasa Jumat biasa ngebantu-bantu, waktu syukuran ngebantu-bantu segala macam lah di situ. Nah, kan saya juga kan tidak mengertinya orang tersebut kok tiba-tiba bisa sayang gitu sama keluarga saya. Nah, di situ. Bahkan sehari-hari saya juga dijamin segala macamnya, jajan anak-anak, resiko dapur, bayar kontrakan. Padahal kerjaan cuma ngambil air. Nah, kerjaan cuma ngisi air bak buat mandi. Tapi nggak jauh itu. Nggak jauh. Cuma kan dulunya kan dia juga ngontrak. Kontrak, cuman dia mengontraknya satu rumah, kalau saya mah satu kamar. Bahkan saya juga kan nggak mengerti lah orang itu. Nah, terus saya lama-kelamaan, nah pernah dia pas hampir mau 2 bulan, tiba-tiba dia itu ngasih segala macam ke saya tuh. Malah saya juga pernah mau dimandiin itu tiap Selasa Jumat. Dimandiin. Pakai biasa air kemang, kalau minyaknya minyak Japaron. Minyak Japaron. Nah, selama 2 bulan. Nah, mau nginjek ke 3 bulannya, hajat ya syukuran lagi. Malamnya itu saya dimandiin satu malam tuh 3 kali. Satu malam 3 kali. Nah, jam 11, jam 1, jam 9, jam 11, jam 1. Tapi Pak Sujono nggak curiga itu dimandiin? Nggak curiga. Malah dia juga ya orangnya istilahnya, saya juga nggak mengerti orang yang ngontrak, tapi yang nggak dimengerti itu syukuran tiap Selasa Jumat besar-besaran.
bukannya syukuran biasa. Nah, tiba-tiba pas terakhir saya mau pas dimandiin yang semalam 3 kali. Yang pertama nggak ada apa-apa, yang kedua nggak ada, yang ketiganya yang terakhir jam 1. Nah, terakhir memang nggak ada apa sebelumnya. Nah, setelah itu saya disuruh diam di rumah dia, itu di rumah kontrakannya. Nah, pas saya lihat mau mandi yang terakhir, nah, di dapur itu kan banyak masakan segala macam lah, buat hidangan buat besok, buat syukuran. Nah, jadi saya ngelihat walau alam itu yang namanya jin berbentuknya mulutnya kayak anjing, kakinya kayak kuda, perutnya sampai ke bawah, ngegangsas kena tembok, kena ubin. Nah, di situ pas saya terakhir di dapur, di kamar mandi, makhluk itu tuh saya sampai merinding. Pada nyamperin. Oh, jadi bukan satu aja makhluk? 3. Oh, ada tiga makhluk. Ya, makhluk itu tapi serupa. Nah, saya kaget. Apa saya nanya, kok tiba-tiba ada makhluk? Kan saya juga nggak mengerti. Nah, dia bilang yang makhluk yang itu, yang 3 itu, kamu harus ikut ke negara saya. Nah, kata jin itu yang ya tahu jin, tahu apa, pokoknya saya tahu sama itu mah jin ya. Memang berupanya jin. Kalau jin kan macam-macam. Ada jin bisa menyerupai manusia, ada jin menyerupai sato gitu. Nah, di situ saya pas terakhir mau dicekik, tapi dia takut. Oh, dia mau nyekik tapi dia takut. Dia takut, nggak sanggup katanya. Nah, setelah itu saya boleh cekik, silahkan kalau mau. Nah, kalau mau kata saya, cuman dia bilang saya nggak sanggup. Jadi tiba-tiba dia pas dia nggak sanggup mencekik saya, hidangan itu sampai diacak-acak. Oh, jadi dia marah diacak-acak hidangan itu. Nah, di situ setelah itu besok paginya yang namanya Deti Kurnia itu asli orang Sukabumi. Orangnya kecil, putih, cakep lah orangnya, Pak. Gagah. Masalah ngajinya dia pintar. Oh, cuman, jadi dia juga suka nguruk ngaji. Iya, ngajinya juga pintar. Cuman yang saya tidak mengerti, kenapa orang itu bisa mau mencelakai saya. Nah, besok paginya spontan orang tersebut itu sama saya itu sama sekali nggak nanya, nggak apa, benci aja tuh. Oh, yang tadinya sayang segala macam tuh jadi benci sama. Besok paginya tuh benci sama saya. Malah ditanya sama saya juga, dia nggak ngejawab. Ada apa di situ? Nah, setelah itu saya pas ketemu sama siangnya sama kakek-kakek yang bernama Pak Oha. Pak Oha itu aslinya cucunya dari Limbangan, cucunya Sunan Cipancal. Oh, Pak Oha itu. Ketemunya di mana itu? Di rumah, datang ke rumah. Oh, jadi Pak Ohanya datang ke rumah, ke kontrakan Pak John. Pas begitu dia datang sama istri saya ngobrol, dia ngomong begini, kalau kata bahasa Sunda, Nyai mah pincang. Tuh kak istri saya tuh, bapak enggak, kata saya enggak pincang, saya normal. Bukan itu katanya, yang pincang itu kalau Nyai mah ibadahnya suhu. Kalau suami kamu mah katanya
kadang-kadang. Hmm. Belang betong. Belang betong, cek bahasa Sunda makan gitu, belang betong. Nah, pas saya malam Kemis disuruh ke Maleber ke rumahnya Pak Oha. Nah, dia bilang, kamu mah nggak bakalan, karena yang menjaganya ada 2 madhab di 2 daerah katanya. Saya kan nggak tahu, belum mengerti siapa yang menjaga saya kan dulu. Nah, terus saya dulu pernah dikasih bekal sama Pak Oha, ini aja pegangan buat kamu biar jangan sampai kena apa-apa lagi. Saya pernah dikasih batu. Nah, sampai sekarang juga kalau barangnya masih ada, cuman saya pinjamkan di orang lain. Barangnya mah. Terus singkat cerita yang waktu si orang itu siapa yang mau ngewadalin itu? Nah, yang panitia dia itu kebesokan hariannya lagi tiba-tiba dia pindah kontrakan. Saya juga nggak tahu, nggak ada yang tahu pindahnya, tahu jam berapanya, udah nggak ada ya, besok paginya udah kosong rumahnya. Jadi pas kejadian itu besoknya lagi pindah. Besoknya lagi dia pindah, nggak tahu kemana. Mungkin takut ngoceh-ngoceh. Nah, cuman kalau saya sampai sekarang nggak bisa lupa orangnya. Namanya Deti Kurnia, orang Sukabumi. Deti Kurnia, orang Sukabumi. Sampai sekarang nggak ketemu lagi. Belum pernah ketemu. Itu dari Pak Ohang gimana ceritanya? Pak Oha. Dari Pak Oha ceritanya, memang pernah ngomong orang itu sudah pergi. Oh, jadi Pak Oha udah tahu kalau dia. Udah tahu karena dia merasa takut. Nanti efeknya bisa berbalik. Kalau dia diam di situ terus. Memang kalau diceritakan dari awal sampai akhir, malahan saya itu selama 3 bulan itu dijamin sama itu biasa. Maklum lah kalau orang susah makan jarang-jarang yang enak-enak. Setelah saya ketemu sama orang itu, makan aja tiap hari, belum pernah makan dengan asin apa ikan, enggak. Pokoknya yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah, buah-buahan 40 macam. Ikan, bangsa daging-daging itu 40 macam ada. Belanjaan itu saya ke Ciroyom, 1 beca. Buah-buahan 40 macam. Sayur-sayuran 40 macam, daging-daging aja 40 macam. Jadi daging apa aja dibeli gitu? Daging apa aja dibeli. 40 macam. Nah, saya juga nggak mengerti. Tapi itu dia nggak berani nyekiknya itu mungkin karena Pak Sujono itu ada yang mendampingi kali ya. Walau alam itu nggak tahu. Tapi lah. Pak Sujono nggak merasa gitu kalau ada yang mendampingi. Nggak merasa, cuman si makhluk itu mau nyekik saya itu dia merasa takut. Jadi merasa takut. Dia pas mau nyekik dia bilang, saya nggak berani menyentuh kamu. Walaupun kata kamu sudah mau dikasihin sama saya, mau dibawa ke negara saya tetap. Jadi selama dimandiin itu sengaja mungkin ditandai atau gitu kali. Tuh saya dikasih mandi minyak japaran aja tuh sampai sebotol. Itu buat 3 kali mandi. Ya kalau buat saya mandi ya seger aja, enak.